Oke, halo Sobat Trader, apa kabar? Ketemu lagi dengan Eko Trijudi dan saya adalah market analis untuk forexcmf.com. Nah, kali ini saya mau ngajak Sobat Trader untuk belajar ngobrol dengan candlestick pattern. Jadi kita akan coba cari peluang dengan memanfaatkan candlestick pattern, tapi kita tidak perlu menghafal apa nama-nama dari candlestick pattern tersebut. Gimana? Mau tahu? Yuk kita lanjutin. Oke, kita akan cek mulai dari apa yang kita bisa pelajari kali ini dengan topik tentang candlestick pattern ini. Oke, yang akan kita pelajari saat ini adalah bagaimana cara kita ngobrol dengan candlestick chart. Yang kedua adalah bagaimana cara entry dan exit dengan memanfaatkan candlestick chart tanpa kita harus menghafal nama patternnya. Dan manfaatnya tentu saja kita bisa mengenali peluang tanpa kita perlu menghafalkan candlestick pattern yang sekian banyak itu. Ya, bikin pusing. Nah, bukan berarti nggak boleh loh, boleh, tapi yuk kita mau tahu caranya gimana kita bisa paham candlesticknya tanpa tahu namanya. Oke, kita lanjutin konsepnya dulu ya. Konsepnya adalah, nih kalau kita lihat di Sobat Trader ada dua candlestick nih. Ada satu bear yang panjang, yang hitam yang bear, kemudian yang putih itu yang bull. Kita bisa lihat di sini bahwa kekuatan bear-nya itu lebih panjang daripada bull-nya. Nah, kalau kita lihat ada bentuk kayak gini, itu berarti kekuatan bear itu masih jauh lebih besar daripada kekuatan bull. Bull itu naik, bear itu turun ya. Jadi, bull masih lebih lemah daripada bear untuk saat ini. Nah, tapi kalau kita lihat yang selanjutnya, pada saat ini justru bull-nya itu jauh lebih kuat daripada bear-nya. Oke. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat sekarang ini, bull-nya masih kuat, bear-nya berusaha ngelawan tapi belum terlalu kuat. Yang terakhir, justru kebalikannya. Bull-nya dibandingkan dengan bear-nya itu masih lebih jauh lebih panjang bear-nya. Artinya pada saat ini bear-nya kekuatannya jauh lebih besar daripada bull-nya. Nah, garis bawahnya adalah semakin panjang sebuah candlestick, maka eh, kekuatannya itu akan makin besar juga. Jadi kalau dia candlestick bullish yang panjang, makin panjang dia berarti kekuatan bull-nya makin besar. Kalau dia candlestick bearish, makin panjang dia, maka kekuatan bear-nya saat itu akan makin besar. Inilah konsep yang mau kita pahami. Itu aja konsep panjang pendek aja. Makin panjang makin kuat, makin pendek makin lemah, itu aja. Konsep itu yang nanti akan kita pakai untuk ngobrol dengan si candlestick pattern. Nah, kita mulai masuk ke contoh dulu nih. Ada contoh seperti ini misalkan. Nah, ini Sobat Trader kalau kita lihat, ini pada saat ini memang harganya cenderung bergerak turun ya. Tapi kalau kita lihat sobat, candle-nya itu makin pendek. Candle bearish yang pertama itu yang paling panjang, kemudian yang kedua dia makin pendek, yang ketiga dia makin pendek lagi. Artinya apa? Pada saat yang di sini, pada saat kondisinya yang ini, itu artinya kekuatan bear-nya itu makin kecil. Ingat ya, bearish berjaya, makin lemah, makin lemah. Nah, kalau seandainya kita bisa melihat ada kemunculan satu candle yang seperti ini, satu candle bull yang panjang dan panjangnya melebihi panjang candlestick bear yang ini dan yang ini misalnya, maka kita bisa berasumsi bahwa pada saat ini kekuatan bull udah mulai makin gede dan dia mendominasi. Artinya ada pemberontakan nih, perlawanan dari bull dan terlihat bahwa dominasi bull sudah mulai terlihat. Nah, pada saat ini biasanya akan diikuti oleh pergerakan naik yang didominasi oleh candle bullish. Oke. Dengan kata lain, Sobat Trader, kalau kita melihat pola seperti ini, bentuk seperti ini, atau bentuk seperti ini, itu artinya bersiap-siap bahwa bear hampir kalah. Nah, ketika bear hampir kalah dan digantikan oleh bull, maka kita ngikut aja sama yang menang, bull pada saat itu. Artinya, yang kita perlu lakukan adalah membuka posisi buy. Oke ya? Oke. Nah, sekarang kita mau cek kalau kejadiannya sebaliknya gimana. Misalkan kayak begini. Yang terjadi adalah ada candle bull yang makin naik, tapi panjangnya dia makin kecil. Kalau kita lihat dari sini ke sini kan, dia makin pendek, makin pendek, makin pendek. Nah, pada saat ini berarti dominasi bull atau kekuatan bull itu sudah mulai berkurang. Apalagi kalau kemudian kita bisa melihat ada satu kemunculan pola bearish yang panjangnya jauh melebihi candlestick bullish yang muncul
sebelumnya. Ini merupakan tanda bahwa pada saat itu kekuatan bull sudah mulai sirna dan mulai digantikan oleh kekuatan bear alias turun. Nah, pada saat itu kita bisa menyikapinya dengan mencoba untuk membuka posisi sell. Jadi, dengan kata lain, kalau kita ngelihat ada bentuk atau formasi seperti itu, siap-siap kita bisa membuka posisi sell. Inilah yang saya maksud dengan ngobrol dengan candlestick. Kita tidak pernah hafal, katakanlah kita tidak hafal apa nama pola ini, walaupun ada namanya loh sebenarnya kalau Sobat Trader mau nyari, apa namanya, ada namanya, tapi oke lah kita lupakan dulu saat ini. Nama formasinya atau nama patternnya apa, kita ngobrol aja dengan memanfaatkan istilahnya filosofi atau cerita di balik pergerakan candlestick yang bercerita kembali kepada kita. Nah, kita ngobrol nih ceritanya sama candlenya. Nah, sekarang Sobat Trader saya mau ajak Sobat Trader untuk cek fact-nya atau contohnya di chart real-nya. Nah, kebetulan ini ada satu contoh Sobat Trader. Kalau kita lihat dari sini, ini kan dari sini pergerakannya dia relatif turun ya, turun. Kemudian kita lihat ada satu candlestick panjang di sini bear, lalu diikutin oleh satu candlestick bear yang makin kecil. Setelah itu muncul satu candlestick bull yang panjangnya justru melebihi dua candlestick bear sebelumnya. Nah, kita bisa lihat apa yang terjadi kemudian, bam, harganya kemudian bergerak naik. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, maka kita bisa mencoba untuk membuka posisi buy di opening candle yang ini dengan stop loss itu kira-kira di bawah harga low bentuk candle yang ini. Targetnya tentu saja kita tinggal samakan 1:1, misalkan risk reward ratio-nya, mungkin kita bisa pasang take profit-nya di area itu. Itu contohnya candlestick, formasi candlestick yang muncul ketika ada pengecilan bentuk candlestick bearish yang kemudian dilawan oleh satu candlestick bullish yang lebih panjang daripada candlestick sebelumnya. Nah, sekarang kita coba cari contoh yang berkebalikan. Oke, ini ada contoh lagi Sobat Trader. Kalau kita lihat dari sini ke sini harganya cenderung bergerak naik. Dominasi candle bullish terlihat sekali dari sini sampai ke sini. Tetapi di area ini kita bisa melihat bahwa candlenya makin kecil. Kalaupun muncul candlestick bullish itu makin kecil dibandingkan dengan candle-candle yang sebelumnya. Oke, pada saat ini kemudian muncul satu candlestick bearish yang ini dan itu panjangnya cukup signifikan. Ibaratnya dia ngehabisin dua candlestick bullish yang sebelumnya. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Bam, dia turun. Nah, kalau kejadiannya seperti itu berarti kita bisa coba untuk cari buka posisi sell-nya di opening candlestick yang ini. Sell-nya di sini berarti. Nah, stop loss-nya kita bisa pasang di sini di atas, di puncaknya lah kira-kira, di puncak polanya, dan untuk target profitnya kita bisa ambil misalkan 1:1, berarti itu kira-kira di sini untuk target profitnya. Oke, so Sobat Trader ternyata kita bisa ngobrol dengan candlestick pattern, ngobrol dengan candlestick chart, dan kita bisa mengenali pola-pola pergerakan harganya, kita bisa mengenali potensi pergerakan harga selanjutnya tanpa kita perlu hafal apa nama pola candlesticknya. Oke, sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan berguna. Saya Eko Trijuni. Salam profit.